Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Yusuf dari Sistem Informasi B. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah dasar akuntansi yang pertemuan ke-10, yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang. Lanjut. Definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Kemudian lanjut, karakteristik perusahaan dagang yaitu adalah 1. Untuk memperoleh laba dengan jalan penjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjual dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Jadi karakteristiknya yaitu adalah untuk memperoleh laba dengan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokoknya, sehingga sumber daya pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Yang kedua yaitu membeli barang untuk bertujuan menjual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang kedua ini berarti untuk membeli barang yang tujuannya untuk menjual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang ketiga yaitu adalah barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi yang baku untuk produksi. Maksudnya ini untuk memproduksi kembali ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembeli dan penjual barang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume atau ukuran fisik yang lainnya yang jelas. Kemudian yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut dengan harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Kemudian karakteristik perusahaan dagang. 6. Siklus operasi perusahaan dagang. Jadi tahapannya semacam ini. Jadi yang pertama itu barang dagang itu menerima kas. Kemudian kas ini ada orang yang membeli, itu akan jalurnya itu di barang akan diterima, membeli persediaan. Dari kas tersebut kemudian dari kas tersebut akan dibelikan persediaan atau membeli persediaan. Otomatis setelah pesanan ada, kemudian kan barang diterima. Kemudian selanjutnya dari persediaan barang dagang tersebut penjualan tersedia, kemudian barangnya dikirim, kemudian dari kirim. Contoh kalau dari kredit, otomatis ini akan mendapatkan piutang piusaha, akan tetapi kan belum ada saldo masuk, otomatis ini masuknya di piutang usaha. Kemudian kita ketika barang sudah disampai dengan tujuan, maka ini akan terjadilah penagihan kiriman yang sudah dikirimkan oleh si penjual. Kemudian perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Keterangan wujud barang perusahaan dagang berwujud fisik, perusahaan jasa berwujud non fisik. Contoh, akun dalam laporan. Jika perusahaan dagang
akun persediaan barang dagangan yang itu kan neraca. Kemudian akun beban pokok penjual yaitu namanya laporan laba rugi. Kemudian jika perusahaan jasa, maka akun dalam laporan keuangannya yaitu adalah tidak terdapat akun persediaan barang atau barang dagang atau neraca. Kemudian tidak terdapat akun beban pokok penjualan dari laporan atau rugi. Siklus operasi jika perusahaan dagang, siklusnya itu dari kas, kemudian masuk ke hasil pekerjaan, habis dari hasil pekerjaan kemudian barang itu dikirim dan terjadilah piutang. Apabila udah sampai, maka barang itu akan ditagih, tagihan atau tagihan kiriman yang dikirim. Jika perusahaan jasa, siklusnya kayak tadi, kas, barang diterima, persediaan barang dagangan, barang dikirim, piutang usaha, kemudian tagihan dikirimkan. Kemudian selanjutnya perbedaan perusahaan dagangan dan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Ada contoh lain. Ini keterangan kegiatan utamanya dari perusahaan dagang yaitu membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Kemudian kegiatan utama perusahaan jasa yaitu adalah memberikan jasa kepada pengguna jasa. Kemudian persediaan perusahaan dagang yaitu adalah memiliki persediaan barang jadi, dan persediaan barang jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Terus penentu harga pokok barang. Bagaimana? Jika penentu harga pokok barang perusahaan dagang yaitu adalah relatif mudah. Jika penentu harga pokok barang jasa perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Kemudian ini rekening dalam perusahaan. Tentu perusahaan itu dapat ada rekeningnya. Ada beberapa istilah rekening dalam bank, yaitu adalah satu, pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang sudah dibeli selama satu periode. 2. Retur pembeli. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Kemudian potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Terus selanjutnya beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Kemudian penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagang. Kemudian retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Potongan jualan yang digunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash discount yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Kemudian terus beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban per
pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Terus kemudian utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Terus piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunas piutang atas penjualan secara kredit. Terus kemudian mencatat transaksi ke buku jurnal. Bagaimana cara mencatat transaksi ke buku jurnal? Satu penjualan tunai. Bagaimana? Jika pencatat transaksi kas itu berada di kiri, kemudian penjual berada di kanan. Kemudian pencatat kredit, transaksi piutang dagang, pencatatan transaksi piutang dagang berada di sebelah kanan, kemudian penjual di sebelah kiri. Ini adalah sebuah gambaran saja ya, nanti akan dipraktekkan untuk selanjutnya. Kemudian potongan penjualan, kas transaksi. Kas berada di sebelah kiri, kemudian potongan penjualan berada di sebelah kanan, piutang dagang di sebelah kanan. Return penjualan secara kredit. Pencatat transaksi yaitu adalah return penjual berada di sebelah kanan dan piutang dagang berada di sebelah kiri. Kemudian return penjualan secara tunai. Pencatatan transaksi yaitu adalah retur penjualan berada di sebelah kanan dan kas berada di sebelah kiri. Kemudian pembeli tunai, pencatatan transaksi yaitu pembelian berada di sebelah kanan dan kasnya berada di sebelah kiri. Kemudian pembelian kredit, pencatat transaksi pembelian berada di sebelah kiri dan utang dagang berada di sebelah kanan. Kemudian potongan pembeli, utang dagang berada di sebelah kiri dan potongan harga berada di sebelah kanan. Kasnya berada di sebelah kiri. Retur pembeli secara kredit, pencatatan transaksi utang dagang berada di sebelah kanan dan retur pembeli berada di sebelah kiri. Retur pembeli secara tunai, kas berada di sebelah kiri dan retur pembeli berada di sebelah kanan. Kemudian beban angkut pembeli secara kredit, pembelian berada di sebelah kiri, beban angkut ada di sebelah kanan dan utang dagang berada di sebelah kanan. Pelunasan utang dagang berada di sebelah kanan dan kas berada di sebelah kiri. Kemudian penyetoran uang tunai dan barang dagangan ke modal, pencatatan transaksi, kas berada di sebelah kiri, persediaan di sebelah kanan dan modalnya ada di kiri. Kemudian pengambilan barang dagang untuk kepentingan pribadi, pencatatan transaksi atau pribadi itu di sebelah kiri dan persediaan di sebelah kanan. Kira-kira tadi sudah menyebutkan beberapa rekening dan beberapa perkiraan yang akan dicatat, menempatkan apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Namun tetapi apakah rekening itu atau perkiraan
Rekening sendiri yaitu adalah suatu media untuk mengklarifikasi dan mencatat penambahan dan pengurangan dari setiap unsur-unsur laporan keuangan. Wujudnya apa? Yaitu seperti kas. Kas yaitu ada tanggal, ada keterangan, kemudian referensi, jumlah. Ini seperti ini ya. Jumlahnya, terus isinya seperti ini, jumlah 500. Bentuk lain, kas, misal ini ada 100.000 berada di sebelah kiri, 200 di sebelah kanan, dan 500 di sebelah, dan 5.000 di sebelah kiri. Itu bagaimana nanti kita akan bahas. Bagaimana penggunaannya? Ini saldo harta, utang modal, dan modal dicatat mengikuti persamaan dasar. Seperti contoh yang kemarin, harta yaitu adalah kan utang dan modal. Kemudian harta yaitu adalah harta sama dengan utang plus modal. Seperti ini ya. Saldo, misal kasnya adalah 11.500, piutang 2.000, terus kemudian utang ada 1.000 dan modalnya 12.000. Ini harta yaitu dari kas dan piutang itu ada di sebelah kiri, dan utang dan modal itu ada di sebelah kanan. Contoh kas, ini penulisannya semacam gini. Kasnya ini kan saldo sebesar 11.500. Utang ini saldo berada di sebelah kanan ya, sebesar 1.000. Contohnya semacam itu. Ini seperti ini ya. Harta, diketahui harta yaitu adalah harta sama dengan utang plus modal. Kalau harta sama dengan kas, saldonya adalah 11.000 di sebelah kiri, dan hutang saldo sebesar 1.000 di sebelah kanan, dan modalnya saldo sama dengan 12.500 berada di sebelah kanan. Nih, dengan catatan saldo harta diletakkan pada sisi kiri sesuai letak harta di persamaan akuntansi. Kemudian saldo utang diletakkan pada sisi kanan sesuai letak utang di persamaan akuntansi. Saldo modal diletakkan pada sisi kanan sesuai letak modal persamaan akuntansi. Lalu bagaimana dengan pendapatan, biaya, dan pribadi? Nah, ini pendapatan yaitu menambahkan modal. Ditulis ini modal. Saldo 12.500. Kemudian pendapatan, saldo yaitu berada di sebelah kanan. Biaya yaitu adalah mengurangi rugi, yaitu saldo berada di sebelah kiri, dan pribadi yaitu adalah mengurangi modal, yaitu ditulis di sebelah kiri. Bagaimana jika ada transaksi? Ya, kemudian transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, utang, modal,
pendapatan, biaya, serta pribadi yang dicatat pada masing-masing rekening. Ini contoh. Kasnya kan 11.500. Penambahan modal yaitu adalah Rp1.000. Pengurangan 500.000. Berada di sebelah kanan. Dengan catatan penambahan diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Kemudian penambahan harta dicatat di sisi kiri debit. Pengurangan harta dicatat di sisi kanan atau kredit. Pencatatan rekening hutang. Hutang saldonya yaitu adalah kan 11.500. Kemudian penambahan hutang yaitu berada di sebelah kanan yaitu adalah Rp1.000. Pengurangan di sebelah kiri yaitu 500.000. Nah, dengan catatan penambahan hutang diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Yang kedua, penambahan hutang dicatat di sisi kanan. Yang ketiga, pengurangan hutang dicatat di sisi kiri atau debit. Pencatatan rekening modal. Saldo 11.500. Kemudian penambahan 1.000. Kemudian pengurangan 500. Sama ya. Terus kemudian dengan catatan penambahan modal diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo nominal normalnya. Kemudian pencatatan modal dicatat di sebelah kanan kredit dan pengurangan dicatat di sebelah kiri yaitu adalah debit. Kesimpulan, mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Mencatat sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan. Oh, jadi gini ya. Tadi kan ada beberapa debit. Sebentar. Oh, ini saya akan terangkan. Ini ada beberapa kredit dan debit. Kredit berada di sebelah kanan dan debit berada di sebelah kiri. Dengan terus kemudian kredit sebelah kanan dan debit kan sebelah kiri. Tapi kesimpulan, mencatat sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Terus kemudian mencatat di sisi kredit belum tentu itu merupakan pengurangan. Tadi kan ada pengurangan, akan tetapi kan ada yang di kiri, ada yang di kanan. Jadi ini kan ada beberapa mencatat sisi debit belum tentu merupakan penambahan dan mencatat kredit itu belum tentu pengurangan. Oh, kan tadi kan debit berada di sebelah kiri dan kredit ada di sebelah kanan dengan catatan yang tadi. Kemudian pencatatan sisi debit rekening disebut pendebitan. Kemudian mencatat di sisi kredit rekening disebut dengan pengkreditan. Oh gitu. Kemudiannya ini pedoman penggunaan akun. Contoh ini seperti ini. Jadi gini. Ini anunya. Ini kunci dasarnya.
pedoman penggunaan akun. Jenis akun yaitu adalah harta. Jadi kalau saldo normal itu ada di sebelah kiri dan penambahan di sebelah kiri. Pengurangan ada di sebelah kanan. Kemudian utang. Saldo normal itu ada di sebelah kanan dan penambahan ada di sebelah kanan. Pengurangan ada di sebelah kiri. Kemudian modal. Saldo normal ada di sebelah kanan. Kemudian penambahan ada di sebelah kiri. Pengurangan ada di sebelah kiri. Pendapatan. Saldo normal ada di sebelah kiri, penambahan ada di sebelah kanan, dan pengurangan ada di sebelah kiri. Kemudian biaya atau beban. Saldo normal ada di sebelah kiri dan penambahan ada di sebelah kiri. Pengurangan ada di sebelah kanan. Privasi yaitu adalah saldo normal di kiri, penambahan kiri, pengurangan kanan. Jadi kayak gini tadi. Ini sama ya. Harta, modal, utang sama. Jadi gini, harta debitnya di sebelah, yaitu gini. Berarti harta jika saldo normalnya dimasukkan ke debit dan penambahan masuknya ke debit. Debit kan di sebelah kiri, dan pengurangan berada dimasukkan ke dalam kredit. Utang, kredit, debit. Modal, kredit, debit. Pendapatan, kredit, debit. Biaya atau beban, debit atau kredit. Nah, privasi. Jadi kayak gitu. Jika berada di sebelah kiri, maka itu disebutnya kan debit. Dan kalau berada di sebelah kanan itu maksudnya ke kredit. Nah, semacam kayak gini ya. Yang tadi. Oke, lanjut. Perkiraan atau rekening. Itu ada beberapa bagian. Yang satu adalah kan real atau permanen. Yang kedua yaitu adalah nominal. Real yaitu adalah rekening yang terdapat dalam neraca atau aktiva hutang dan modal. Kemudian mana tadi? Kemudian nominal yaitu adalah rekening terdapat dalam perhitungan rugi laba, yaitu rekening pendapatan dan rekening beban. Kemudian nama-nama rekening itu adalah rekening real permanen dan rekening nominal. Penjualan berada di kanan. Saya akan tampilkan ya. Seperti tadi ya. Ada debit, ada kredit. Kalau debit itu rekening real atau permanen. Jika saya salah mohon maaf ya. Dan kalau di kanan itu maksudnya ke rekening normal. Ini ada beberapa nama rekening, yaitu adalah satu kan penjualan,
penjualan berarti masuk ke rekening nominal. Yang kedua yaitu adalah kas masuknya di rekening real atau permanen. Kemudian hutang sewa masuknya di rekening real atau permanen. Kemudian beban iklan masuknya ke rekening nominal. Dan modal masuknya ke kiri, piutang modal piutang dagang. Oh jadi gini ya tadi, mohon maaf, ini ada yang namanya rekening real dan rekening nominal. Saya akan jelaskan rekening real permanen itu apa. Jadi rekening real atau permanen yaitu adalah rekening permanen itu yaitu adalah rekening yang bisa diolah kembali. Maksudnya itu dari kas ke modal ke piutang itu akan senambungan atau berulang kembali. Itu misalnya kita ada modal, kemudian kita mau usaha, kita memodalkan untuk membeli apa, dan untungnya kita akan mendapatkan kembali barang rekening yang kita berikan, yang kita modalkan untuk pembelian modal, dan modal itu akan kembali. Akan tetapi rekening nominal yaitu adalah rekening yang tidak akan kembali lagi. Contoh penjualan atau beban iklan itu kan tidak akan mendapatkan atau istilahnya tadi modal kembali. Bahkan rekening merupakan daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan bagian rekening. Contoh PTBC. Contoh itu ada beberapa contoh lain. Nomornya 1 Aktiva, berada di halaman 1 ini. Kemudian nomornya ini Aktiva Lancar, nomornya 111.1. Nomor 1.1.1 yaitu adalah kas, kemudian bintang. Kemudian bagan-bagan ini kita akan lanjut dari pertemuan untuk selanjutnya. Ini bagan-bagan contohnya ini. Nomornya 2 di halaman 2 itu ada utang. Kemudian ada nomor rekening lancar, nomor rekening 21 hutang lancar. Jika gini ya, itu kan ada beberapa nomor rekening, itu ada di halaman berapa, bagian berapa, nomor rekening berapa, itu maksudnya di situ. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau masih kurang jelas, bisa ditanyakan ke saya. Dan apabila kok ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.